Hai, nama gue Agus Leo Halim dan gue sekarang lagi menjalankan agensi yang berpenghasilan 5 digit. Gue juga bergerak sebagai kepala marketing suatu brand smart home ternama di Indonesia. Gue juga sebagai full-time content creator di mana gue upload YouTube seminggu 2 kali, TikTok dan Instagram Reels 3-4 kali dalam sehari. Dan kebetulan sekarang gue juga lagi ngajar industri kreatif di kelas gue yang namanya Ruang Kreatif seminggu 3 kali, dan gue juga ada Telegram newsletter untuk para warga kreatif. Juga ada beberapa kerjaan lain yang gue tetap harus pantau. Belum gue harus jadi suami yang baik untuk istri gue dan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak gue. Apakah ada waktu untuk ngelakuin ini semua? Apakah 24 jam cukup untuk gue mitigasi kehidupan sehari-harinya gue? Seperti yang kalian bisa lihat, hidup gue mungkin dilihat dari luar terkesan sama orang tuh sangat sibuk. Apakah beneran 24 jam aja tuh cukup? Belum kalau kita kurangin tidur, dimana orang pada umumnya butuh 6-8 jam. Berarti sisa 16 jam untuk ngelakuin ini semua, termasuk mandi, makan, olahraga, dan kegiatan-kegiatan yang gue sebut di awal video. Dan hari ini gue pengen buka-bukaan metodologi yang gue pakai untuk mitigasi karir gue yang udah lebih dari 10 tahun. Dan gue berani komentar kalau kalian bisa akuisisi metodologi gue yakinkan kalian pasti bisa mengoptimalisasi kalian punya hari seproduktif mungkin juga. Kalian pasti akan merasakan peningkatan yang sangat ekstrim ke produktivitasnya kalian. Kita mulai. Pertama, yang paling simpel adalah bangun jam 5 pagi. Seperti kalian tahu, banyak banget buku-buku yang kasih tahu gunanya kita bangun sepagi mungkin. Jelasnya setiap orang mempunyai jadwal masing-masing, tapi yang paling generik orang-orang bilang bangun jam 5 pagi. Kenapa kita harus bangun lebih awal dibandingkan orang-orang lain? Karena itu adalah saat kita bisa berinteraksi sama kita sendiri. Jadi biasanya kalau misalnya kita bangun jam 9, jam 10, itu udah kesiangan kan? Dan kebanyakan kalau misalkan kita udah bangun jam segitu, ya sudah dibombardir sama agenda-agendanya orang lain. Tapi kalau misalnya kita bangun jam 5 pagi, kebanyakan orang juga masih tidur. Jadinya kita bisa berpikir terhadap kira-kira hari ini gue harus melakukan apa untuk diri gue lebih produktif. Dimana ada teknik yang namanya 20-20-20 rules yang dipopulerkan oleh Robin Sharma. Dimana 20 menit pertama kalian harus move, 20 menit berikutnya kalian harus reflect, 20 menit terakhir kalian grow. Apa yang dimaksud move? Kalian olahraga, habis selesai olahraga kalian melakukan suatu refleksi ke diri kalian, contoh meditasi, lalu melakukan aktivitas yang bisa menumbuhkan diri kalian. Contoh dengerin podcast, membaca buku. Menurut gue salah satu keuntungan kita bangun jam 5 pagi adalah kalian bisa mendengar suara-suara burung dan kalian bisa bengong gitu. Dan menurut gue ya, bengong itu penting lagi. Lalu berikutnya adalah puasa intermittent. Jadi kalau kalian mau makan, itu udah ada jam makannya. Jam makan orang pada umumnya dimana ada pagi, siang, malam, tapi ini cuma ada 8 jam waktu untuk makan. Dimana metodologi ini disebut dengan yang namanya intermittent fasting. Jelasnya banyak benefit terhadap intermittent fasting ini, tapi di dalam konteks produktivitas, menurut gue yang penting adalah begitu kita mempunyai jam makan, contoh dari jam 12 siang kita mulai buka puasa, jam 8 malam kita tutup puasa. Itu akhirnya mengkotakkan kita bahwa kita tuh kalau misalkan makan tuh di jam segitu aja. Jadi kita punya tubuh pun jadi terbiasa bahwa kita tuh melakukan suatu aktivitas tanpa harus ada makanan. Karena kalau misalnya kita kagak mempunyai jam makan ini, kadang-kadang kalau misalnya kita lapar, ya akhirnya kita secara kagak sadar kita mencari makanan dan akhirnya malah kita jadi kagak produktif. Tapi dengan ada jam makan tersebut, bikin kita terkotakan dan kita tahu bahwa oh kalau misalkan gue mau makan tuh jamnya jam sekian. Kalian harus mempunyai goal. Mungkin terkesan sangat generik, tapi kalian harus tahu kenapa kalian itu mau produktif. Karena kalau misalnya kalian nonton video ini dan kalian cuma pengen produktif doang, tapi tanpa tahu apa goal kalian terhadap produktivitas ini, kalian juga kagak bakal produktif. Karena kalian harus tahu kenapa kalian itu melakukan ini semua. Dan kalau bisa goalnya itu yang smart. Dan kalau bisa jangan sesuatu yang generik. Contoh generik apa sih? Gue pengen kaya secepat mungkin. Itu sesuatu yang generik. Coba spesifikkan kira-kira apa yang kalian mau. Contoh, kalian mau mengakselerasi kalian punya karir dalam waktu 5 tahun menjadi posisi X dengan gaji X dengan mempunyai A, B, C, D, F, G. Itu sesuatu yang spesifik. Jadi kalian kebayang kalian melakukan produktivitas ini untuk menuju goal tersebut. Dan secara tidak sadar kalian itu memanipulasi otaknya kalian untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif untuk mencapai goal yang kalian mau. Kenapa harus spesifik? Ya kalau misalkan generik ya semua orang juga udah lakuin. Itu kenapa kalian harus breakdown secara spesifik buat kalian kebayang. Jangan sering main handphone. Atau lebih tepatnya apapun yang bikin kalian itu mendapatkan dopamin yang murah. Contoh paling mudah di zaman sekarang, orang-orang kalau misalnya buka aplikasi media sosial, mereka itu
itu kagak bisa stop scrolling. Karena sosial media memang dirancang untuk orang itu selalu memberikan atensi ke aplikasi tersebut. Dan itu bikin kita akhirnya kagak fokus kan. Dan di sini menurut gue sangat penting kalau kalian mempunyai peraturan ke diri kalian sendiri. Contoh, kalian cuma boleh konsumsi kalau misalkan kalian sudah melakukan sesuatu yang produktif. Contoh juga kalau misalkan lagi di jam kerja, kalian menyalakan yang namanya airplane mode. Jadi orang-orang kagak bisa ganggu kalian kalau misalkan kalian lagi kerja karena lagi airplane mode. Jelasnya wifi-nya dimatiin juga. Dari semua kegiatan-kegiatan yang kalian coba terapkan ini, kalian harus bisa menerapkan Pareto Law, dimana itu adalah 20% dari aktivitasnya kalian menghasilkan sampai 80% dari total output yang kalian hasilkan. Jadi kalian harus coba audit kira-kira aktivitas mana yang terkesan kayak seakan-akan kagak penting, tapi itu malah menghasilkan hasil yang paling besar. Dan kalian harus fokus ke sana. Dimana itu masuk ke poin berikutnya yang namanya Eisenhower Matrix. Dimana ada urgent, important, not urgent. Dimana kesan pemula biasanya mikir bahwa, oh berarti gue harus menerapkan aktivitas yang luar biasa produktifnya ini ke urgent dan important. Bukan, justru kalian harus fokus ke kuadran important but not urgent. Karena kalau misalnya kalian selalu ada di urgent, ya berarti itu aktivitas tidak terkontrol sama kalian. Karena berarti belum ada sistemnya. Kalian harus menerapkan sistem buat itu akhirnya jadi important dan not urgent. Dan konsep berikutnya kagak kalah penting yang namanya Parkinson Law. Dimana ada argumen tidak ada orang malas di dunia ini, yang ada adalah orang kebanyakan waktu. Grafis ini sangat simpel. Kita kalau misalkan mempunyai tugas, kalau misalnya tugasnya itu jangka waktunya panjang banget, kita punya usaha tuh juga ngikutin, memanjang juga. Tapi kalau misalkan kita bikin deadline-nya, jangka waktunya tuh jadi pendek, mendadak kita punya usaha jadi tinggi banget. Yang ngomong sederhananya, the power of kepepet. Lagi kalau misalkan kita di sekolah, H-1 dari UAS, mendadak kita sangat ekstrim kan usahanya, kita pengen menghafal semuanya. Itu yang harus kita terapkan ke keseharian tugasnya kita. Dimana tugas yang terlihat panjang, kita bikin deadline palsu dan kita majuin buat kita itu lebih produktif lagi. Lanjut, kalian harus bikin yang namanya to-do list. Dan gue sangat rekomendasikan kalian itu beneran menulis, kagak cuma taruh di kalian punya komputer. Kenapa? Karena gue berasa menulis itu ada sesuatu yang beda aja. Bahkan banyak petinggi-petinggi dunia komentar bahwa kalian itu harus membiasakan menulis. Dan begitu kalian tulis, kalian punya to-do list, jangan sesuatu yang generik. Contoh, kalau misalkan kalian bilang, oke, to-do list hari ini adalah gue upload TikTok, Instagram, and that's it. Harus spesifik, jamnya jam berapa. Lalu dari to-do list ini masuk ke poin gue berikutnya, yaitu adalah time boxing atau time batching. Dimana to-do list ini kagak bisa secara acak, kalian harus mikir secara sequencing. Gimana cara kalian merombak to-do list ini untuk bisa lebih rapi lagi, dan pastinya bisa bikin hari kalian lebih produktif lagi. Contoh, kalau misalnya kalian ada meeting di antara kalian punya TikTok dan Instagram, dimana kalau misalnya TikTok sama Instagram itu berkorelasi, kenapa kagak itu dibatchingin? Jadi apapun aktivitas yang menurut kalian itu bisa lebih baik langsung dikerjain tak, itu yang kalian batching atau time boxing. Lanjut, bikin mood kalian jadi produktif, dimana kalian bisa ngehack kalian punya mood, kalian bisa mengakuisisi kalian punya mood dengan yang namanya ruangan yang terkesan produktif juga. Ini menurut gue pentingnya working space. Jadi pas kemarin ini, pas pandemi kan orang-orang bilang bahwa kerja tuh bisa dimanapun. Yes, gue setuju bisa dimanapun, tapi kalian harus mempunyai satu tempat yang benar-benar terasosiasikan dengan kerjaan. Dan kalau bisa pun tempat itu dikosmetikan untuk bikin kalian lebih produktif. Contoh, pada umumnya kalian taruh barang-barang yang bikin kalian itu semangat kerja. Dan kenapa working space ini sangat penting buat kalian punya? Karena kalian tahu begitu kalian masuk ke working space tersebut, kalian bisa eliminasi semua gangguan. Kalian benar-benar ngeflow. Bonus, gue juga pengen ngomongin mindset, walaupun terkesan abstrak, tapi menurut gue mindset ini harus kalian bisa akuisisi. Karena kalau misalnya kalian tidak mempunyai mindset ini, jelasnya bikin ini semua kagak ada gunanya. Mindset pertama adalah kalian yang punya waktu, bukannya waktu punya kalian. Terkesan sangat generik, tapi kalau misalnya kalian punya mental adalah, gue mah kagak bisa bikin waktu gue sendiri, ya kalian akan selalu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai mental dimana gue mempunyai waktu untuk diri gue sendiri, itu pasti bakal beda. Karena begitu kalian buka mata, kalian berasa, oke, gue udah siap untuk menghadapi dunia. I own the time. Time does not own me. Lanjut, ada yang dipopulerkan oleh Derek Sivers, dimana dibilang hell yeah or no. Jadi kebanyakan orang yang kagak produktif itu agak kebingungan gimana cara menolak. Dan si Derek Sivers bilang, untuk kita menolak sebenarnya sangat sederhana. Kalau misalnya kita dikasih suatu tawaran, antara itu hell yeah atau no. Kagak boleh mediocre, kagak boleh di tengah-tengah. Karena biasanya orang-orang bingung jawabnya iya atau tidak kan ya. Jangan iya atau tidak, itu yang bikin orang bingung. Tapi mindsetnya harusnya adalah yes banget nih, atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar senang, kayak yes banget, itu baru kalian lakuin. Kalau misalnya kalian nggak berasa kayak gitu, ya berarti kalian tolak. Jadi antara yes banget atau enggak, tolak.
jangan ada yang di tengah-tengah. Lalu lanjut yang mungkin agak kontroversial, dimana kalau misalnya kalian sibuk, itu adalah malas. Gue tahu pasti ada beberapa yang agak kesel pas denger itu. Kayaknya, bro lu berani banget ngatain gue mas, gue tuh sibuk banget. Sibuk itu produktif bro. Yes, gue sama kayak kalian pas denger kata-kata itu dari bukunya Tim Ferriss, 4-Hour Workweek. Gue juga agak bingung, kenapa gue sibuk dibilang malas. Tapi argumennya dia adalah, kalau misalkan kita itu beneran sibuk, dimana definisi sibuk itu kita beneran kagak mempunyai kontrol terhadap waktunya kita. Bener-bener kayak wah, kayak kita bener-bener pusing banget gimana caranya mengatur waktu. Kita bener lost control deh. Itu definisi sibuknya Tim Ferriss. Dan udah sampai sana menurut dia kita itu udah bukan produktif lagi tapi males. Dimana kita males kagak mau bikin suatu sistem untuk menetralisir kehidupan kita yang terkesan chaos. Karena kalau misalkan kita udah sibuk seperti itu, kita harusnya mempunyai suatu inisiatif untuk memastikan kita punya hari-hari ini lebih ngeflow lagi. Contoh pada umumnya orang-orang pakai Eisenhower Matrix. Urgent, important, not urgent, not important. So itu aja 10 cara yang gue bisa share ke kalian untuk kalian bisa mengatur waktu kalian dan kalian bisa lebih produktif lagi. Gue harapan kalian juga bisa mengaplikasikan ini, kagak cuma konsumsi konten gue doang. Dan nextnya kalian mau gue ngebahas video essay apa juga tinggal komen aja di bawah. Atau kalian mungkin tertarik kayak beberapa barang yang bisa membantu gue menghemat waktu. Apa tuh yang menurut kalian seru untuk dibahas? Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you next video. Salam kreatif!